Sekolah SMP Negeri 2 Muara Kaman. Saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN. Ini kartu kinerja UKIN-nya. Kemudian ini adalah formulir ujiannya. Ini adalah SKBS dari UNM. Kami PPG dalam jabatan dengan program studi desain dan produk kreatif pria. Video pembelajaran yang akan saya buat pada hari ini adalah pembelajaran kerajinan bahan keras. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Silakan, kelas. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Yang tidak masuk hari ini ada? Siapa itu? Cika. Kenapa nggak masuk? Sakit. Terus ada lagi Novi. Sakit. Siapa lagi? Ada yang nggak masuk lagi? Ya. Kita doakan semoga yang tidak masuk hari ini, yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya, amin ya robbal alamin. Ya. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Ya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Ya. Jadi kerajinan itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Kalau organik apa? Limbah ya? Ya betul, yang mudah daur ulang, diurai, bagus. Kalau limbah yang anorganik tidak dapat didaur ulang. Ya. Kemudian limbah sendiri dibagi dua, ada limbah lunak, ada limbah keras. Nah, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa memahami pengertian jenis dan karakteristik dari limbah keras, ya. Untuk itu, untuk mengecek konsentrasi seperti biasa, ya. Seperti yang Ibu sampaikan, tepuk 1, oke. Tepuk 2 berarti apa? Semangat. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 4, siap belajar. Oke, kita mulai. Tepuk 1, oke. Tepuk 2, semangat. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 4, siap belajar. Ada yang belum siap? Sudah. Siap. Ya? Sudah siap? Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Silahkan diperhatikan dulu. Nah, kemudian ada prinsip dari kerajinan bahan keras itu sendiri, yang mana bahan keras itu ada bahan keras alam, ada bahan keras apa? Buatan. Ya, kalau bahan keras alam itu berasal dari alam semesta. Kalau bahan keras buatan berarti Dibuat. Ya, kemudian ada campuran bahan. Selanjutnya di situ ada jenis kerajinan bahan keras ya, dari yang dari alam maupun dari buatan. Nah,
memiliki keunikan apa? Silakan dibacakan sebenarnya. Memiliki keunikan tekstur, ukuran atau karakter yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lain. Oke, yang berikutnya apa tadi? Setelah kayu? Bambu. Silakan Arif dibacakan keunikannya. Bambu memiliki keunikan sebagai bahan yang mudah dibentuk, melengkung karena bersifat yang lentur dan rapi. Ya. Yang lain paham ya? Kemudian selain itu ada yang dari bahan rotan. Luli, silakan dibacakan. Keunikan dari rotan memiliki sifat lentur dan mudah dibentuk. Oke. Berikutnya ada bahan keras alam, tentunya ada bahan keras Buatan. di antaranya adalah Oke. Keunikannya kalau kaca, silakan dibacakan. Transparan dan bening. Ya, siapa yang bacakan tadi? No. Ibnu, bacakan dulu. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ya, terus. Mana? Kaca adalah zat padat yang transparan, tembus cahaya serta mudah pecah. Keunikannya memiliki bentuk dan warna yang indah dan gelap. Iya. Kemudian ada lagi keunikan logam. Silakan dibacakan. Yang keras. Iya, apa Rafi. Itu memiliki bentuk tebal, berat, tipis, atau ringan dan tipis. Dua mudah terkorosi Dengan udara. Masih tahu terkorosi itu apa? Berikutnya, kalau kita membuat karya, dalam membuat karya itu kita harus memperhatikan yang pertama adalah fungsinya. Ya, fungsinya apakah benda hias atau benda pakai. Kemudian yang berikutnya adalah informasi dari yang akan disampaikan kalau kalian membuat suatu karya. Kemudian bernilai simbolik, ya. Kemudian ada bernilai prestis atau wibawa. Dari faktor-faktor yang ada bisa di. Kemudian yang berikutnya ada faktor teknis. Teknis ini berkaitan dengan cara membuatnya. Jadi faktor teknis itu yang pertama apa? Metode produksi yang handal. Kedua, penerapan daya besi yang lemah. Yang ketiga, tingkat kemahiran. Ya, jadi tingkat kemahiran dari sang pembuat karya itu sendiri yang bisa menentukan dari faktor teknis. Berikutnya ada faktor ekonomis. Kalau ekonomis biasanya berkaitan dengan pemasaran, keuangan, ya. Jadi yang pertama pemasaran yang tahan persaingan. Jadi kalau membuat karya itu kira-kira bisa bersaing, tidak asal membuat dan punya nilai jual. Nanti kalau karya kalian kurang bagus, tidak bisa bersaing, akhirnya nanti tidak terjual atau tidak laku, ya. Itu juga diperhatikan. Kemudian nanti kalau karyanya sudah bagus bisa dijadikan hak cipta, ya, dapat mendapat hak cipta. Kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat. Oh iya, yang lagi ngetren saat ini yang lagi disukai apa? Jadi itu yang kalian lihat sebagai peluang untuk yang faktor ekonomis. Berikutnya ada faktor ergonomis. Tadi ekonomis, sekarang yang ergonomis. Yang ergonomis itu di situ ada kenyamanan, aman nggak karyanya? Nanti pas membuat karya dari misalnya nih dari bambu tusuk sate, ternyata ujungnya tidak ditumpulkan dulu, masih tetap runcing, berarti dari tingkat keamanannya kurang diperhatikan. Begitu juga nanti kalau yang pecahan kacanya yang ujungnya masih tajam, nah itu berarti dari faktor ergonomisnya, keamanannya kurang diperhatikan. Berikutnya lagi faktor sains dan teknologi. Di situ kita harus bisa menemukan perkembangan
perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi kita bisa memahami apa sih yang sekarang, seperti apa sih karya yang sekarang, ya. Fungsinya teknologi seperti itu. Kemudian berikutnya faktor estetika. Estetika itu berkaitan dengan keindahan. Jadi kalau berkaitan keindahan berarti yang penampilan karyanya harus indah. Kemudian memiliki daya tarik. Jadi orang melihat itu tertarik dengan karya yang kalian buat. Terjadi keserasian, kemudian penggarapan yang rinci, kemudian ada penumpaan. Ya. Berikutnya lagi faktor kondisi lingkungan. Nah, di situ ada nilai budaya. Ada kondisi lingkungan dan wilayah setempat. Ya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, ada yang bertanya. Seorang lelaki dia terperangkap, nanti tolong dijawab. Ada seorang lelaki, dia terperangkap di dalam sebuah gua yang gelap. Dia kan berarti perlu cahaya yang terang. Di tangannya ada lilin, ada obor, ada kayu-kayu kering. Kira-kira apa yang pertama kali akan dilakukan oleh orang tersebut? Misalnya enter, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa tulisannya enter? Ayo, kenapa? Enggak, ayo, enggak ada yang tahu? Enggak ada. Karena kalau tulisannya entar, berarti nggak bisa-bisa. Kayak tulisannya di situ enter. Itu. Kalau tulisannya di situ entar, berarti kalau kalian tuh menunda ya, entar dulu lah, gitu. Jadi nanti programnya nggak selesai-selesai. Gitu. Ya. Ya kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya ada ciri-ciri bahan keras alam. Nah, terdiri dari berbagai jenis, ya, memiliki tahan lama dan mudah diuji. Kemudian gambarnya. Kalau yang belum paham gambar kayu, kalau belum paham gambar kayu itu kebangetan ya. Kita tiap hari bertemu, bisa melihat. Kemudian yang bahan keras alam yang kedua adalah bambu. Bambu itu memiliki batang yang kuat. Ya, memiliki apa lagi? Memiliki ruang batang, Kemudian tekstur batang yang halus, dapat dipotong bentuk. Kemudian gambar bambu. Bambu itu ada bambu hijau, ada bambu kuning. Ya. Kemudian yang berikutnya yang dari rotan. Rotan itu memiliki ruas batang ya, bentuknya panjang. Kemudian gambar rotan. Nah, ada yang belum lihat gambar rotan di alam ya. Kaca ya. Logam. Logam itu ada berapa? Logam yang kalian tahu ada apa? Seperti yang di dari ini berarti apa? Perak, emas, perak, perunggu. Kalau yang berikutnya ini apa? Besi itu ada berbagai macam. Kemudian yang alat dan bahannya. Nah ini adalah contoh-contohnya, ya. Contohnya yang hasil karya dari kayu itu. Kemudian ada lagi contoh yang dari bambu. Contoh lagi yang dari contoh lagi yang dari ya. Ini ya. Sudah paham semua? Ya. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Sebelum mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, Ibu mau tanya lagi nih, ya. Buaya jenis kelaminnya apa? Betina dan jantan. Apa? Buaya jenis
Silakan ya. Ada yang mau voting dua? Plan ada plan enggak? Yang ini nggak usah disebut. Iya. Malu bertanya sesat nih? Salah. Jadi kalau ada yang belum paham, silakan bertanya sambil mengerjakan. Oh ya, yang HP-nya tadi silakan dibuka membantu mencari referensi. Ya, boleh digunakan HP-nya. Setiap kelompok silakan perwakilan. Ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang menggunting, ada yang menempel. Ayo, ada yang menulis, menulis dulu, ada yang menulis. Ya, ada yang mencari jawaban, ada yang menulis. Yang sudah siap nanti silahkan presentasi ya. Aku lagi. Kaca ini. Yang rapi, ya, yang rapi penting ya. Income ada. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya. Silakan dicari di HP-nya, dibuka, cari informasi. Ya, ada yang bertanya? Jadi nanti dipilih, dipotong yang sesuai gambarnya, mana yang bahan keras alam, mana yang bahan keras buatan, dikelompokkan nanti yang mana, kemudian keterangannya seperti apa. Banyak Iya, silakan nanti pilih di manakah gambar itu yang termasuk bahan keras alam dan termasuk bahan keras buatan. Paham ya? Paham? Apa itu tadi? Mana yang bahan keras alam, mana yang bahan keras buatan dari contoh-contoh yang ada. Ayo tuh. Yang lain menulis, kelompok yang lain, anggotanya yang lain menulis. Mana tadi? Ya, jadi biar cepat selesai. Ada yang menulis, ada yang mengutip, ada yang mencari informasi. Ayo, lalu dipresentasikan.
Jadi ini Pak dibuka. Ya. Ayo sambil diskusi. Mana? Udah diisi? Iya. Ini ada yang sudah hampir selesai. Ya. Siap presentasi? Sudah ada yang siap presentasi? Sudah. Ayo, kelompok ya, kelompok pertama yang mau tampil silahkan dari ujung. Kelompok 1, kelompoknya Andira. Ayo silahkan maju. Yang lain nanti silahkan ditanggapi ya. Silahkan ditanyakan nanti setiap kelompok nanti perwakilan mungkin kelompok sini siapa yang nanggapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami akan presentasikan. Ayo perhatikan yang lain. Yang pertama ada tempat pensil. Ayo hadap ke sini. Persegi warna coklat, teksturnya halus, isinya tempat alat tulis. Dan kedua ada gelas berwarna krim, teksturnya halus, isinya untuk kedua ada keranjang buah, bentuknya bulat, warnanya putih, teksturnya kasar, isinya benang buah atau bunga. Yang keempat ada kotak tisu berbentuk persegi panjang, warna hijau, teksturnya halus, isinya tempat. Yang kelima ada pajangan berbentuk lonjong, berwarna hitam dan emas, teksturnya bisa digunakan kasar, fungsi untuk pandangan. Ada pertanyaan? Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan bertanya. Silakan. Arif mau tanya. Arif. Ya. Ya, Arif mau tanya. Enggak, siapa? Dimade. Li mau tanya Li, silakan. Nah. Ya. Karya yang pertama itu bentuk apa? Berbentuk persegi. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada berarti penjelasannya sudah jelas ya, sudah bisa diterima. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Berikutnya kelompoknya Nimade. Silakan nanti ditanggapi ya. Ada yang mau tanyakan? Iya. Presentasi kelas 1 hari.
untuk sesakan tampilkan. Jenis kerajinan ini berbentuk bulat panjang, warna tempat muda aktif, tekstur kasar, fungsi untuk tempat alat tulis dan hiasan bunga. Jenis kerajinan bentuk bulat, berwarna-warni, teksturnya kasar, fungsi untuk menyimpan alat tulis sekolah. Ya. Ada yang menanggapi? Yang dari kami ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Ada yang bertanya nih. Ayo Anggi. Tanya Anggi. Utamanya apa? Dari semua Bahan yang ditanya. Bahan dari apa aja? Ada dari kaca, logam, rotan, dan juga bambu. Sudah puas yang bertanya? Oke. Berarti sudah. Ada lagi? Ada lagi? Gambar pertama termasuk bahan keras alam atau buatan? Termasuk bahan keras buatan karena terbuat dari kayu. Ya. Ya, sudah? Ya, dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Ya, satu lagi ya perwakilan. Sekarang kelompok lagi. Apa-apa. Perwakilan ya. Sini, jangan lihat di bawah di sini. Naik deh. Silakan. Geser. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan hasil diskusi dari anggota kami yang beranggotakan Aceh Gideon Maulajana, Reza Fiansa, Ismail Wijaya, Ibrahim, dan Ismadani. Jenis kerajinan kayu, bentuknya pesawat kayu, warna coklat muda dan coklat tua, teksturnya keras dan halus, fungsi sebagai media atau sebagai hiasan. Jenis kerajinan kaca, bulat lonjong, bentuknya bulat lonjong, warna bening, tekstur licin, isinya pas bunga. Jenis kerajinan bambu, bentuknya melikat, warnanya coklat muda, teksturnya kasar, fungsinya sebagai pot bunga. Jenis kerajinan rotan, bentuknya kursi, warnanya coklat, Ya, teksturnya perhatikan ya, kasar, nanti fungsinya ditanggapi. untuk tempat duduk. Jenis kerajinan logam, bentuknya bulat, warnanya emas dan warna hitam, teksturnya keras, fungsinya hiasan rumah. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya dari kelompok 3? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti penjelasannya sudah lengkap, bisa dipahami. Silakan ditutup. Ya, terima kasih dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ya. Oke, berarti yang hasil diskusi sudah mewakili ya. Jadi 3 kelompok sudah presentasi. Ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD untuk individu, Ibu mau apa namanya? Konsentrasi dulu. Cek konsentrasi. Kalau bola kasti besar apa kecil? Kecil. Nah, berarti antara pikiran dengan tangan itu kebalikannya. Maksudnya begini. Jadi kalau Ibu bilang bola basket besar. Iya, besar. Iya, tapi tangannya kecil. Tapi kalau Ibu bilang bola kasti kecil. Tapi tangannya besar. Bisa dimulai? Bisa. Bola basket itu besar. Oh, masih ada yang belum lagi. Bola kasti itu kecil. Oke, sudah mulai paham. Paham ya? Sekali lagi. Bola kasti itu besar. Kecil.
kira-kira apa yang kalian dapat? Oh, belum. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dijawab. Nah, Bu. Dah, Cepatnya. pintar kok. Berarti paham. Berarti apa yang Ibu sampaikan dipahami semua ya? Ya. Itu tinggal disilang-silangkan ABC. Oh, sudah. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silahkan Ibu ambil dari setiap kelompoknya dijadikan satu biar tidak. Ya. Sudah? Kelompok sini mana? Ada? Oke. Lagi. Sini. Kelompok sini. Oke, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, ya, karena kalian sudah merasa paham, ya, silakan disimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Apa tadi kita membahas tentang ya, alam dan buatan. Kemudian apa aja yang termasuk bahan alam? Ya, kemudian ciri-cirinya kalau kayu tadi Yang kasar. surat atau surat yang ya, itu kesimpulan pembelajaran pada kita hari ini. Kemudian Ibu mau tahu refleksi pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semangat? Ya, apa yang kalian bisa dapat dari pembelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin apa? Ada yang bisa? Tidak Belajar kerajinan. Ayo. Iya, ada lagi? Menambah apa? Ya, ya. Ada yang bertanya sebelum diakhiri? Tidak ada. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, berarti pembelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai. Sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang pengolahan dari daging dan ikan. Ya, paham? Nanti sebelum istirahat, silakan sampah-sampahnya dibawa dibuang ke tempat sampah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Siap, gerak. Sudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pengetahuan baru.